Kalau kita berbicara feng shui, rumah kecil susah, tapi sebetulnya yang makin besar juga makin susah juga kan. Dia bilang begini, waktu tahun 2015 buka usaha dia naik terus hingga tahun 2018 katanya. Waktu tahun 2019 saya pindah rumah menghadap ke selatan. Kok makin kesini makin susah saja untuk berbisnis. Malahan uang pun susah didapatkan. Pada tahun 2015 dia buka usaha, itu tahun kambing, dia nggak ciong tuh, dia ciong monyet, dia lagi bagus. Maka dia maju terus sampai 2018. Sayang ya di 2019 itu tahun babi, dia ciong dia pindah. Kan nggak boleh kalau lagi ciong pindah. Jadi yang jelek itu tanggal pindahnya betul-betul jelek gitu ya. Nah ini menjadikan ganjalan gitu ya. Jadi butuh 3 tahun itu baru nanti membaik. Saudara 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, mari kita mulai bersih 1 jam bersama dengan Bapak Kang Oke. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel, apa kabarnya? Apa kabar Pak Kang, sehat? Oh selalu. Selalu, senang loh kita ketemu lagi hari ini. Iya tuh udah lama ini. Gimana Pak Kang hari ini? Ya biasa-biasa lah. Di rumah saja. Begitulah, yang penting kita kan mau bahas komen-komennya sahabat iya, Sonora. Kan? Di rumah saja tek-tek YouTube banyak yang komen, mari silahkan kita mulai. Begini, ada pertanyaan nih. Kalau rumah mungil susah menerapkan aturan feng shui secara baku katanya. Betul ya? Ini dikomentari oleh Juragin Retno Rosati. Ya. Pada video, kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Sebetulnya sih juga Daniel, kita mau menata rumah kecil, rumah besar, rumah sederhana, rumah mewah, sama aja sih ya. Masing-masing punya seninya sendiri-sendiri gitu ya. Karena apa? Karena segala sesuatunya tergantung pada posisi, kondisi, lingkungan daripada rumah yang sudah ada atau yang mau direhab ataupun mau dibangun gitu ya. Juga tergantung juga selera si pemilik ya. Kalau makin besar biasanya the have ya, itu kan kepengen bener ininya begini, itunya begitu. Nah ini kan juga kita harus sesuaikan dengan feng shui-nya toh. Sehingga feng shui-nya bagus, keinginan daripada sang pemilik untuk menempati merasa enak di rumah itu kan terpenuhi pula ya. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara rumah yang kecil nih juga Gan Daniel, kita udah bahas tuh ya, ada satu video tanya jawab 04 aturan feng shui rumah kecil agar tetap hoki. Bahkan kita juga pernah memperbincangkannya di video keberuntungan kamar dan dapur rumah kecil, entah Jumat yang kapan tahu itu ya. Ya mudah-mudahan kedua video tersebut setidaknya diseksamai kembali ya. Namun begini deh, kalau kita berbicara feng shui, rumah kecil susah ya. Memang oke lah, boleh dibilang susah, tapi sebetulnya yang makin besar juga makin susah juga kan. Iya, makin besar ya. Nah kemudian, tetapi kan yang ditujukan, yang diharapkan oleh si apa yang rumahnya ingin di feng shui adalah ada kemajuan dong ya. Apakah itu pada kesehatannya, kestabilannya, berpikir, maupun kemajuan terutama kesuksesan keuangannya dong ya. Nah untuk itu memang banyak hal harus kita kaji. Jadi bukan hanya rumah dong ya. Kita juga udah pernah bahas tuh, ada video syarat utama untuk menjadi orang kaya. Bagaimana kita mengatur karakter kita bagaimana kita menyocokkan bidang bisnis, posisi rumah,
Tapi kalau bidang bisnis posisi rumah itu harus butuh bantuannya Juragan Daniel, ya nggak? Telepon tiap Jumat ya nggak? Lapor ke Tonora ya kan? Iya, tapi terlepas daripada itu, sebetulnya gampang-gampang aja sih Juragan Daniel. Yang penting nih kalau kita mengatur rumah kecil mungil, kita ingat dulu nafas naga nih. Nafas naga tuh adalah hembusan angin, aliran air, udara ya, cahaya gitu ya. Nah, berkaitan dengan hembusan angin itu jangan sampai ada hambatan dong. Tapi juga jangan sampai bablas ke belakang langsung keluar ya. Nah, supaya di dalam rumah itu udara bisa berputar dulu untuk kemudian keluar. Jadi rumah tuh ingat harus punya pintu utama dan pintu belakang. Nah, kalau rumah kecil bagaimana dong? Kok nggak punya pintu belakang, bogo-bogo kok rumah kecil seuprit. Yang paling penting ada lubang udara buat udara keluar, atau pintu void atau lubang angin itu dianggap sebagai pintu belakang tuh juga kan. Oke. Ya, nah misalnya pintu utama nggak boleh berhadapan dengan pintu bagian ke dalam, itu kan hal-hal yang harus dipahami dong ya. Ya. Pintu kamar tidur nggak boleh berada di ruang tamu gitu ya. Nah, kalau kita bicara rumah kecil, rumah saya betul-betul kecil loh Pak Kang. Ya, jadi Buka pintu gitu langsung. buka pintu Ruangan doang gitu Pak Kang. cuma satu kamar, ruangan. Iya. Ya, tidur di situ, masak di situ, terima tamu di situ. Nah, ini justru malah gampang loh juga kan Daniel. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di situ semua kan memang multifungsi toh. Iya. Nah paling enggak kita udah bicara tuh kalau punya kamar mandi WC ya jangan langsung kena ke pintu, disekat. Ada kompor ya, dikasih penyekat kecil lah gitu supaya jangan langsung kelihatan dari pintu, ya nggak? Tidurnya jangan tegak lurus jalan raya di depan, itu kan salah ya. Ya. Nah, terus kemudian masuk ke dalam rumah, jangan pasang cermin di dinding ngadep ke pintu, itu kan nolak rezeki gitu kan. Nah, yang paling penting nih, kalau kita punya rumah kecil juga kan, apakah itu kita ngontrak, apakah kita miliki, kita mau sewa dan lain sebagainya, nomor satu yang penting bersandar pada gunung melihat lautan dulu deh. Oke. Ya. Bersandar pada gunung melihat lautan artinya tanah kita jangan lebih rendah dari jalan raya. Namun demikian saya berharap juga Gian Retno Rosati setelah ini menyaksamai komentar berikut ini supaya lebih lengkap nih ya. Kita mau lanjut nih. Silakan. Oke, ada Liliana Wi bertanya pada video energi positif ruang tidur. Malam Pak Kang, apabila kamar tidur memiliki satu pintu masuk kamar dan satu pintu koneksi. Jadi dia ada kamar tidur nih juga kan. Pintunya ada dua, satu pintu masuknya, satu pintu koneksi ke ruangan lain. Biasanya sih ke balkon tuh ya, biasanya kalau kamar tidur utama tuh. Nah, totalnya ada dua pintu dia bilang dalam satu kamar tidur utama. Apakah termasuk tidak boleh? Yang satu pintu masuk kamar terhubung ke ruang tamu. Dan yang satu lagi pintu koneksi bisa langsung tembus ke ruang makan. Terima kasih dan semoga sehat selalu Pak Kang. Boleh nggak nih juga Daniel? Yang ruang tamu jangan sebagai ya Pak. Nah itu dia, udah hebat loh. Ini sih saingan nih. Jadi pintu ruang tidur memang udah keliru, mau pintu ruang tidur utama atau ruang tidur yang lainnya itu nggak boleh tuh, pantang itu aja udah jadi masalah tuh ya. Jadi nggak boleh terhubung ke ruang tamu. Dampak buruknya apa juga kan? Uangnya keluar terus. Betul, piutang juga susah ditagih gitu kan. Nah, kalau pintu koneksi ke balkon juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian dihubungkan lagi ke ruang makan, boleh nggak? Nah, ini akan menimbulkan masalah keluarga juga kan. Jadi satu pintu ke ruang tamu, satu pintu ke ruang makan nih. Nah, masalah keluarga hingga penyelewengan bisa terjadi itu juga kan. Karena ada dua pintu itu. Nah, kita kembali ke komentarnya juga Gian Retno Rosati di awal tadi ya. Kalau rumah kecil bagaimana sih? Misalnya kita gini deh,
ada rumah 3 kali 6, lebarnya cuma 3, panjangnya 6, kan kecil banget tuh, 18 meter cuma. Nah, kita bagi 3 nih, A, B, C. Jadi di bagian A misalnya ruang tamu di depan, ada pintu utama. Kemudian B itu ruang tidur. Iya. Jadi nggak ada akses lain langsung ke ruang tidur, itu udah salah kan? Berarti di ruang tamu ada pintu kamar tidur kan? Oh iya betul. Iya. Nah, mau ke belakang nggak bisa lewat tempat lain nih, nggak ada akses lain. Dari ruang tidur dibikin pintu lagi ke belakang, Iya, dapur, iya. kamar mandi. Nah, ini yang nggak boleh tuh, ya. Ini sulit tuh, ya nggak boleh. Jadi mendingan malahan seperti tadi dikatakan di awal kan, cuma Belum, satu ruangan aja belum. Ya, nah kita lanjut ya. Oke, benar. Ada Ronald Soputan. Pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Selamat siang Pak Kang, saya mau bertanya. Rumah saya hanya satu kamar menghadap ke barat. Oke. Pintu utamanya menghadap barat. Kemudian MK ini apa nih saya? Muka ruangan kali, muka ruangan belakang di sampingnya ada kanan ada pintu. Bingung juga saya nih. Gimana nih? Ada kanan ada pintu, ya pokoknya ada pintu deh di kanannya. Ya. Di kirinya ada pintu ke belakang, dia bilang. Pintu ke belakang menghadap atau berhadapan dengan pintu kamar mandi. Kamar mandi itu sejajar dengan kamar utama. Kalau kamar mandi sejajar dengan kamar utama, ya nggak masalah asal jangan berhadapan dengan pintu utama. Atau tadi sudah disampaikan kan. Tetapi pintu kamar mandi berhadapan dengan pintu belakang aja udah salah tuh juga kan. Oke. Ya, nah berkaitan dengan masalah kedudukan hadap tadi kita nggak mau komen karena kalau berdasarkan hadap itu berkaitan dengan kedudukan harus bertanya kepada juga Daniel ya di 0812 112 9200 ya. Betul. Wah luar biasa. Nanti ya nih Pak Kang yang jalan di sini gimana? Kita ganti profesi ya. Ganti profesi gitu. Nah, jadi kalau kita cuma bicara hadap aja sih buat juragan Ronald Soputan, silakan seksamai video kedudukan hadap pintu utama ya. Nah, tetapi berkaitan dengan pintu belakang tadi memang nggak boleh, apalagi kalau pintu belakang berhadapan pintu kamar mandi berhadapan lagi dengan pintu kamar. Nah, ini lebih fatalis lagi. Tentunya sebaiknya jangan terjadi. Kita mau lanjut lagi? Kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora Fungsi malam hari ini di hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Mari kita lanjutkan dari YouTube Pak Kang, silakan. Oke, ini ada juragan Filipus Cahyadi. Ya. Ini dia bertanya pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Halo Pak Kang, saya Filipus Cahyadi. Dia kasih data kelahiran tapi dari manajemen tentu saja ini ditulis bersio monyet aja. Karena kalau berdasarkan perhitungan yang lengkap itu kan harus diajukan ke Radio Sonora dong ya. Ketentuannya ya seperti itu ya. Pada setiap Jumat seperti yang tadi saya katakan 081211292000 WA-nya toh. Betul sekali. Nah, dia bilang begini, waktu tahun 2015 buka usaha dia naik terus hingga tahun 2018 katanya. Oke. Waktu tahun 2019 saya pindah rumah menghadap ke selatan. Kok makin kesini makin susah saja untuk berbisnis.
malahan uang pun susah didapatkan. Oke. Nah, mohon pencerahannya dari Pak Kang ya. Memang sih ini terlepas dari kita nggak tahu ya dia bidang bisnisnya apa juga dia nggak katakan toh. Dan juga kita nggak tahu apakah posisi rumah yang tadi dia katakan menghadap selatan cocok atau tidak. Ya. Tapi satu hal, pada tahun 2015 dia buka usaha, itu tahun kambing, dia nggak ciong tuh, dia ciong monyet, dia lagi bagus. Maka dia maju terus sampai 2018. Oke. Sayangnya di 2019 itu tahun babi, dia ciong dia pindah. Ya. Kan nggak boleh kalau lagi ciong pindah. Nah, kesalahannya di mana tuh? Juga kan Daniel? Pindah di babinya itu Pak Kang. Memang kesalahannya di situ, tapi kesalahan yang lebih fundamental, kenapa dia nggak mau menyaksamai setiap tahun ulasan kita di Boleh. YouTube channelnya Sonora. Kan dikasih tahu kalau Anda SEO monyet tahun ini lagi ciong, jangan pindah rumah, jangan mulai usaha baru. Nah kalau itu dia seksamai, ya nggak bakalan terjadi kasus itu ya. Ya. Nah jadi mulai lagi lah pada tahun yang lebih selaras. Maka daripada itu sebaiknya Filipus Cahyadi juga kan sekarang kunjungi dulu deh YouTube channelnya Sonora. Bagus nggak nih mulai lagi tahun ini gitu ya. Kalau bagus ya silakan. Makanya video-video ulasan bulanan juga mengenai bisnis sebaiknya diseksamai. Kita udah publish juga tuh yang mengenai video untuk Gogwe ya bulan Imlek kelima tuh juga kan Daniel. Nah ini ada komentar nih dari tukang repet. Repet itu kayaknya bicara mengacau ya. Merepet gitu Pak Kang. Iya, ngomongnya enggak gitu. Dagang. Repet Pak. Nah dia bilang gini, tapi dia ngomongnya sih logis ya. Dagangnya di pasar dagang bang, bukan di rumah katanya. Penduduknya sepi, siapa yang beli bang? Aku tanya kembali. Dia bilang. Oh, oke. Padahal kan nggak mesti ya di rumah atau tempat sepi atau tempat ramai ya. Minggu lalu kita udah bahas tuh kasus seperti itu. Pada video mana lebih baik cocok hadap atau tempat ramai ya. Jadi kepada sahabat Sonora tolong diseksamai deh tuh video kalau belum jelas ya. Tetapi saya mau kasih tahu satu hal juga kan. Ada satu ketika, ini cerita true story nih, cerita sebenarnya. Saya punya klien, Ya. dari dia tuh usaha, katakanlah usaha kecil-kecilan sekali, sampai dia maju sekali loh, dagang sembako di rumah juga kan. Sampai akhirnya menjadi distributor, sampai leveransi, ya. Nah kemudian dia bikin supermarket juga kan. Bikin supermarket, dia berencanakan bangun di tahun yang tidak selaras. Saya larang, saya nggak kasih, jangan, nanti jadi masalah. Ya. Tunda aja ke tahun depan gitu ya. Iya, yang penting kita bahas dulu nih gambarnya cocok nggak katanya. Udah oke nih, segalanya udah oke. Satu ketika dia datang juga kan Daniel. Saya berantakan lu bisnis saya, Pak Kang, dia bilang. Kenapa sih bilang? Ya ini dia bilang supermarket sepi loh. Kan tahun depan baru bangun. Oh, dia bangun duluan. Dia bilang sayang waktu setahun dibuang begitu, jadi saya paksa bangun aja katanya, dan saya buka katanya. Nah ini kasusnya kan nggak berbeda dengan Filipus Cahyadi dong ya. Ya. Jadi tolong kalau memang dikatakan jangan berspekulasi untuk hal semacam itu. Paham dong ya, saya pikir juga sahabat Sonora semuanya sebaiknya jangan melakukan spekulasi ketika kita sedang dilanda ciong ya. Tidak selaras. Betul. Nah ini ada Carolina Hutubesi juga Gin. Dia bertanya hal yang berbeda pada video tempat usaha dekat makam dan usaha yang cocok. Selamat siang Pak Kang. Kalau di atas dapur bersih ada kamar kosong. Dalam artian hanya dipakai untuk tamu-tamu kalau datang menginap di rumah. Bagaimana ya? Terima kasih dan salam sehat. Di atas dapur kan nggak boleh ada kamar tidur. Ya, betul. Bisa mengganggu masalah pada anak gadis kan. Ya. Bisa ada pelecehan dan juga dua-duanya menjadi bermasalah gitu toh. Ya. Nah kalau di atas dapur bersih boleh nggak sih ada kamar tidur juga kan? Asal nggak ada kompornya boleh Pak. Wah, luar biasa, hebat. Kalau sepanjang ada kompornya boleh. Nah, kalau ada kompornya, dipakai memasak juga dapur bersih tersebut. Kemudian di atasnya ada
kamar yang dipakai hanya untuk tamu datang boleh nggak? Boleh. Boleh kalau nggak ada ranjangnya. Oh gitu. Sebab berapa kali saya menghadapi masalah klien, itu walaupun dikosongin hanya untuk tamu, tapi ada ranjangnya, tetap kena loh masalahnya. Oh, oke. Jadi kalau tamu mau datang aja disuruh ngampak lah, atau pasang ranjang yang gampang dipasang begitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan serupa dari Juragin Rukmin Bima. Pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Di atas dapur saya katanya ada kamar tidur anak cewek saya. Solusinya bagaimana? Ada solusinya? Pindah kamar tidur. Benar. Jadi harus pindah karena solusi selain pindah nggak ada lagi ya. Kalau mau pun terpaksa, paling-paling jaga diri, iman dikuatin lah. Gimana Ya. jadi apa? Jaga diri benar-benar tuh anak cewek yang ada di rumah itu. Kemudian imannya betul-betul dijaga, jangan nggak tahan sama godaan. Ya. Karena godaannya itu yang susah dilawan juga kan. Ya, dan juga hati-hati jangan sampai kemudian menjadi korban dong ya. Korban pelecehan. Nah, ini terakhir ada Juragin Angel Hani. Pada video tempat usaha dekat makam dan usaha yang cocok. Kakang, adakah solusi untuk kamar pada posisi tusuk sate? Ini ada kamar, posisinya tusuk sate. Bagian jendela kamar hadap lurus ke lorong sekolah. Antara lorong sekolah ada pagar tingginya 2 meter. Saya merasa ada yang sering nguping dari lorong tersebut setiap saya sedang telepon. Kalau siang, suara teriakan dari anak-anak sekolah bisa terdengar jelas. Oke. Apakah memasang peredam suara bisa jadi solusi? Kalau tidak, apa solusinya? Kemudian dia tanya lagi dengan pertanyaan yang baru. Ada tambahan informasi, dia bilang jarak kamar ke pagar kurang lebih 7 meter. Bagaimana Juragan? Bagaimananya setelah didapatkan ya? Oke. Kita lanjutkan sahabat Sonora, tadi terputus tentang kamar yang tusuk sate, jarak kamar ke pagar 7 meter, kemudian tusuk satenya dengan lorong sekolah gitu ya Pak Kang ya? Betul. Tapi apa iya ada kamar bisa kena tusuk sate ya? Rumahnya, bayangan saya itu lorong, kemudian pas tusuk satenya pas kamar gitu Pak Kang? Ya, kemungkinan tempat itu mes atau tempat kos kali ya. Ya. Nah, ini kan satu bukti juga bahwa tusuk sate itu akan menimbulkan energi negatif. Adanya suara yang seolah-olah nguping gitu kan. Nah, itu salah satunya ya. Apalagi bagi yang lebih sensitif, mungkin hal-hal lain bisa terasakan juga tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang nguping itu pastilah hanya terbawa desiran angin doang sih ya, nggak perlu khawatir, mana mungkin ada orang nguping dari jauh. Aduh, serem. Nah, kalau mau dipasang peredam sih boleh-boleh aja, tapi khawatir nggak juga kan? Kalau saya rumah dipasangin peredam, saya khawatir. Khawatir apa? Tetangga teriak apa, ada kebakaran apa, kita nggak tahu loh. Beneran ya? Ya nggak tahu kan? Bisa-bisa kita yang celaka nanti. Ya jangan terjadilah hal semacam itu. Ya. Nah, sekarang solusinya seperti apa dong Juragan? Kasih tahu dong. Waduh. Pohon-pohon rapat membantu nggak Pak Kang? Benar.
Anda ini udah boleh bikin praktek ya. Ditambah lagi bank itu membantu ya, boleh ya? Nah, tanemin atau letakkan pohon-pohon pot di depan jendela atau di dekat lorong sekolahan tadi, dekat dinding itu ya. Nah, kalau itu dirapatkan, kan nanti tusuk satenya juga akan tertutup dengan kerapatan daripada pohon tadi kan. Suara-suara tadi pun akan menghilang juga kan. Oke. Ya, jadi hal semacam ini nggak usah dipasangi cermin lagi ya. Kalau sudah ada pohon rapat sudah cukup, tampaknya sih seperti itu. Siap. Baiklah. Gantian saya sekarang. Oh, iya dong. Oke, giliran saya membacakan pertanyaan Anda, sahabat Sonora, malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Yuni, Pak Kang. Wanita ya. Wanita. Yankee Ultra Nancy India. Oke. Tanggal 7 Tanggal 7 bulan Oktober 10 ya. bulan 10 Tahun 84. tahun 84 Jamnya jam 19. jam 19. Suaminya atas nama Yohanes. Yohanes. Ya, Juliet Oscar Hotel Alpha Nancy Echo Sierra. Oke. Yohanes ya. Oke. Tanggal 5 Tanggal 5 bulan 12 bulan 12 tahun 84. tahun 84. Oke, semoga Yuni mendengarkan. Ini sedang saya bacakan dan masih saja di chat, mohon bantuannya untuk dibacakan ya. Silahkan didengarkan, sekarang sedang saya bacakan. Oke. Nah, Yohanes itu jamnya belum ada loh. Gimana Pak Kang? Jamnya Jamnya jam 2 pagi dini hari Pak Kang. jam 2 dini hari. Oke. Iya. Yang ditanyakan, Pertanyaannya adalah rumahnya Pak Kang kedudukan dan menghadap mana? rumahnya paling cocok menghadap timur laut. Oke, timur laut. Ya. Terus Kemudian usaha yang cocok Pak Kang. Usaha Saya apa, yang- suami apa? usaha yang cocok untuk suami apapun bisa. Ya, yang penting jangan yang ada unsur kayunya gitu ya. Tetapi untuk kemajuan yang luar biasa bagus, sebaiknya Yohanes ke bidang berunsur logam dominan atau campuran antara api logam, tanah logam gitu ya. Nah, kalau untuk Yuni sebaiknya ke bidang berunsur tanah. Oke, ya satu lagi tadi logam, tanah logam pasti bisa kerja sama dong Pak Kang? Tanah logam buat Yuni agak kurang sih, walaupun masih bisa gitu ya. Jadi buat Yohanes juga masih bisa. Jadi kalau mau kerjasama ya masih oke lah di tanah logam. Oke, ini Yuninya bekerja di software engineer Pak Kang. Software engineer sepertinya nggak cocok ya. Agak jenuh, walaupun nggak dibilang ketidakcocokannya fatalis tidak. Ya, tapi agak jenuh lah di situ. Oke, kemudian untuk suaminya ini berusaha di perusahaan farmasi, apakah cocok? Di perusahaan farmasi cukup maju ya, Cukup maju, tapi ya. kemajuannya juga nggak terlalu signifikan, tapi lumayan lah. Oke, baik. Terima kasih, semoga menjawab. Kemudian ini ada selamat malam. Oh, anak-anak Pak Kang, ada Aldea. Aldea, laki perempuan? Waduh, nggak ada tulisannya. Ya sudah, kita skip dulu untuk next time. Selamat malam untuk selamat malam, ada Robi, Ya, Romeo Oscar Bravo India, laki-laki ya. laki-laki. Oke, Robi Sugianto belakangnya Pak Kang. Sugianto. Ya, Sierra Ultra Golf India Alpha Nancy Tango Oscar. Oke, Tanggal 16 tanggal 16, bulan 12 ya, tahun 80 iya, jam 9 pagi. jam 9 pagi. Pertanyaannya, bekerja di perusahaan asuransi Pak Kang? Agen asuransi, apakah cocok? Lambat. Lambat ya. Berat, agak berat ya. Jadi lebih cepat kalau dia tuh di bidang tanah logam. Jadi bisa kerjasama sama suami istri tadi tuh. Oh, oke. Ya, bahkan ini lebih bagus di tanah logamnya ini untuk Robi ya.
Bahkan di logamnya jauh lebih bagus lagi. Dia pun bisa ke api logam tapi nilainya agak berkurang, tapi masih cukup mumpuni begitu. Baik. Kemudian selamat malam untuk Febriani, kan? Wanita. Ya, Fanta Eko Bravo Romeo India Alpha Nancy Yankee. Oke. Tanggal 2 Tanggal 2 bulan 2 bulan 2. tahun 92. Iya. Jamnya jam 12 malam. Bukan jam 2 ya. Gimana Pak kan? Kan 2292 Jam 12. 12. Luar Oh iya, biasa. dua semua dia ya. Iya, maka mama mau tahu nggak? Apa banget? Tanggal lahir Imleknya tanggal 29 bulan 12 dua lagi tahun 2542. Dua semua ya. Agak keberuntungannya dua sepertinya dia. Bekerja di farmasi bahkan di pekerjaan farmasi apakah cocok? Di farmasi ya, kalau dia tuh farmasi untuk menangani kimia ya, obat-obat kimia misalnya nggak cocok, tapi kalau untuk di herbal dia jauh lebih cocok. Oke, herbal berarti tanah maka. Herbal tuh di Kayu. kayu. Luar biasa. Baik Pak. Baik, 4 menit 45 jeda sebentar Pak Kang ya. Oke. Kita jeda sebentar sahabat sonora, sudah beberapa dibacakan. Mohon maaf tidak bisa semuanya dibacakan, tentu saja karena banyak sekali yang bergabung. Mohon bersabar. Sesi terakhir sahabat sonora, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda malam hari ini. Kita mulai dengan Bambang Pak kan? Bambang. Ya, Bravo Alpha Mama, Bravo Alpha Nancy Golf ya. Oke. Ini pria tanggal 3 Tanggal 3 bulan 10 maaf Oktober bulan 10 tahun 85. tahun 85. Jamnya antara 18 sampai 19. 18, 19 ya, 18.30 lah. Rumah sekarang madep tenggara Pak kan? Hadap tenggara cukup bagus, lumayan. Lumayan Pak kan? Lumayan. Lumayan. Oke, usaha yang cocok apa Pak kan? Yang cocok di bidang berunsur tanah dominan atau campuran tanah logam. Oh sama lagi tadi yang pertama tadi. Iya, ini hari kau kebanyakan tanah logam ya. Oh, hari ini ya. Maaf Betul. tadi yang tenggara lumayan, yang cocok apa sebenarnya? Yang paling cocok kalau ke timur. Timur. Oh, geser-geser sedikit ya. Iya, atau ke barat daya juga oke dia. Timur barat daya. Oke, tenggara lumayan lah. Kemudian kesehatan bagaimana? Kesehatan jaga jantung, usus kecil, pencernaan hati-hati, kurangi makan yang asin-asin lah. Itu aja. Itu aja? Iya. Yap, saya teruskan dengan Jocelyn Pak kan? Jocelyn wanita, Perempuan, Juliet Oscar, Charlie Eko, London Yankee Nancy. oke. Tanggal 16 Tanggal 16 bulan 5 bulan 5 tahun 2016. 2016. Ya, jamnya 13:08 nih, 13:08. Oke. Kesehatan Pak kan? Kesehatannya, wah, ini pasukan luar biasa ini, berani ya. Apa ini? Juga gesitnya luar biasa, lincah gitu ya, ambisinya tinggi ya. Adatnya termasuk yang keras gitu ya. Dan tetapi hati-hati ya, karena pada waktu lahir ada kecenderungan kuning ya. Jadi waspada lever, empedu dan mata ya. Kemudian juga gangguan pada ginjalnya gitu ya.
pada pinggang. Jadi minum harus yang cukup ya. Tentu saja jangan sampai dehidrasi, karena anak ini lincahnya nggak bisa diem loh ya. Oke. Punya kecenderungan hiperaktif. Iya. Oke. Pantang makan daging tertentu mungkin? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Jadi dia termasuk yang suka pahit sebetulnya gitu ya. Pahit, pedas. Pare itu contohnya. Kenapa? Pare gitu. Betul ya. Jadi kalau kebanyakan tentu ini juga nggak bagus terhadap dia punya levernya tadi gitu ya. Oke. Pendidikan yang cocok apa? Yang cocok ke bidang food science ya, ke industri makanan, juga sedikit tomboy, jadi cocok ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Tetapi kalau dia tuh ke kuliner misalnya, dia lebih cocok ke Europe ya, masakan Eropa ya. Oke. Baik. Bakery itu cocok ya? Cocok dong. Cocok ya. Ya, cara motivasi anaknya dia bertanya mungkin memang diarahkan ke yang tepat tadi ya. Betul. Oke. Terima kasih untuk Jocelyn, semoga menjawab malam hari ini. Selamat malam untuk Afan Pak kan? Afan. Alfa Fanta Alfa Nancy. Oke. Tanggal 30. Laki-laki ya. Gimana Mas? Pria ya. Iya betul. Tanggal 30 Bulan 6 bulan 6 tahun 82 tahun 82 jam 19. jam 19. Istrinya atas nama Vina, Victor India Nancy Alpha, Oke. di tanggal 13 Tanggal 13 bulan 11. bentar. Ya, Tanggal 13 bulan 11 tahun 88, tahun 88 jamnya 2:50 dini hari. 2:50. Ini sio Ke utara. sio anjing sama sio naga ya. Ya, Saya puji orang tuanya biasanya nggak kasih nikah loh ya. oh, oke. Karena bedanya usianya 6 tahun toh. Ya. Ya. Tetapi ternyata dia punya kecocokan dalam berbicara itu, dalam ide ya, dalam hal berkreativitas banyak kesamaannya. Cuma satu hal, kecocokan dalam jodoh ini yang agak kurang. Jadi harus hati-hati. Dalam artian ini hal yang sebetulnya nggak ditanya tau. Saya mau minta tolong untuk Afan jangan terlalu keras kepala gitu ya. Ya. Karena si Vina kalau dia kesal pun pada puncaknya dia malah diam gitu ya. Dan ini tentu saja akan makan dalam, bisa mengganggu kesehatan ya. Oleh sebab itu Vina pun saya minta tolong untuk mengurangi makan yang manis-manis dan asin. Kemudian bidang bisnisnya apa? Bidang bisnisnya, tanya malah Pak kan, bidang bisnis. Iya. Rumahnya yang menghadap utara itu. Rumahnya menghadap ke utara, cocok. Cocok. Ya. Pindahnya 21 September 2022. Dengan rumah yang cocok ini, dia ada keuntungan untuk ketidakcocokan tadi akan sedikit terbantukan untuk menjadi lebih selaras begitu. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 21 Ya, bulan 9 bulan 9 tahun 2022. 2022. Ini kok malah informasinya sejak pindah ke sini usahanya merosot Pak kan? Dia pindah pada tahun macan ya. Atas. Berarti dia nggak menghitung tanggal. Jadi yang jelek itu tanggal pindahnya betul-betul jelek gitu ya. Apalagi kalau dia pindahnya antara jam 7 pagi, 9 pagi, kemudian atau siang antara jam 1 sampai jam 3. Nah, ini menjadikan ganjalan gitu ya. Jadi butuh 3 tahun itu baru nanti membaik. Oke. Ya, apalagi kalau di dalamnya ada penataan yang keliru gitu. Jadi Afan tolong periksa, ada 4 hal yang harus Afan periksa, yaitu pintu utama, ya, dapur dan kamar tidur utama, dan tangga kalau rumah berlantai 2 atau lebih. Nah, jangan ada pantangan yang fatalis. Kalau ini nggak ada,
dalam tempo setahun dia mulai membaik, nanti 3 tahun betul-betul membaik. Oke. Usaha jualan handphone sekarang mana? Jualan handphone cocok asal itu lebih ditangani oleh Avan gitu ya. Untuk istrinya ya pas-pasan aja sih gitu. Ya cuma untuk softwarenya istrinya lebih kuat gitu. Baik. Oke, semoga menjawab untuk Avan dan Vina. Selamat malam. Satu lagi saja Pak Kang yang singkat untuk menutup kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam, ada Aryata Pak Kang. Aryata. Ya, Alfa Romeo. Laki Yankee perempuan Alfa, ya? Alfa. Perempuan. Perempuan ya. Kita perempuan. Saya bilang Aryata. Aryata Alfa Romeo Yankee Alfa Tango Alfa. Oke. Tanggal 16 Tanggal 16 bulan 1 bulan 1 tahun 2010. 2010. Jamnya jam 8 lebih 10. Oh, jam 8 lebih 10. Oke. Sekolah yang cocok apa Pak Kang? Yang paling cocok ya. Teknik kimia, apoteker ya. Kemudian dia juga cocok di bidang showbiz. Wih, di artis. Oh, luar biasa. Jangan merasa tersaingi nanti Anda ya. Kemudian dia juga cocok di kedokteran. Ya. Terutama kalau kemudian dokter spesialis bagian dalam ginjal ya, kecantikan. Kemudian pilihan yang agak kurang tapi cocok dokteran kandungan ya. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kedokteran spesialis jantung gitu ya. Jadi di kedokteran dia banyak pilihannya. Kemudian dia juga cocok di bidang perhotelan ya. Kuliner dia cocok kuliner Asia gitu. Jadi banyak pilihannya. Tetapi Satu lagi nih, kesehatannya gimana Pak Kang? ya itu saya mau bicara ini. Satu ketika Aryata telepon Anda juga Gandanil, yuk saya mau cukong makan, jangan tolak ya. Oke. Karena tesnya dia luar biasa gitu, enaknya luar biasa gitu ya, luar biasa ada pilihannya. Tetapi tolong kurangi manisnya. Nah ini harus betul-betul dihindari, jangan sampai nanti kena masalah gula ya, yang akan berlebar ke bagian jantung. Ya karena jantungnya lemah, paru dia lemah, tulang-tulangnya juga lemah ya. Jadi hati-hati pernapasannya ya. Siap. Oke, sudah komplit semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Kang. Terima kasih. Selamat malam. Oke, sampai minggu depan, sukses selalu juga kan Daniel. Ya. Dan salam buat semua yang sedang bertugas sekarang ini. Terima kasih. Selamat malam.